Shalom, selamat pagi semuanya Bapak Ibu. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh sama-sama lagi bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Dengan menaikkan pujian, syukur, penyembahan kita. Sebab Tuhan baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau beri bagi kami. Terima kasih pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Terima kasih buat hari baru penuh berkat, kemenangan dan sukacita melimpah yang kau jadikan bagi kami. Bersyukur buat kesempatan hidup satu hari lagi yang kau berikan bagi kami. Dan kami mau jalani bersama, menikmati setiap berkat yang kau limpahkan. Kami bersyukur sebab Engkau Bapa yang baik bagi kami. Sebab kami datang dengan hati yang bersyukur kepadamu. Saat ku masuk ke hadiratmu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat kami masuk ke hadiratmu, saat ku masuk ke hadiratmu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus Tuhan. Hatiku pada syukur Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadiratmu, ku bersyukur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus Tuhan. Hatiku limpahkan syukur Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukur
Kau sangat baik Tuhan. Kau selalu baik. Selamanya kau baik. Dalam kami sebab itu kami bersyukur kepadamu. Kami memuji, menyembah, meninggikan namamu. Kami sembah, kami sembah, kami muliakan namamu. Kami tinggikan Engkau, Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Ya Allah baik. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. 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 Terpujilah namamu Tuhan. Mulialah namamu.
Haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus. Ya Allah baik, ya Allah baik, Kau sungguh baik. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, kami sembah, kami sembah, kami muliakan Engkau. Haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpuji, terpujilah namamu. Haleluya. Ya Allah baik, ya Allah baik, sungguh Kau baik bagi kami. Tak berkesudahan kasih setiamu, tak habis-habisnya rahmat-Mu yang Kau nyatakan bagi kami Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur, kami menyembah, kami menyembah, meninggikan nama-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan. Sebab tidak ada yang lain, tidak ada yang sama seperti-Mu. Haleluya. Haleluya. Terpujilah, terpujilah nama kami menyembah, kami menyembah, kami memuji, memuliakan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu.
Ya Allah baik, sungguh baik, sangat baik Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Tiada yang lain selain Engkau Tuhan. Tiada yang sama seperti-Mu. Kami menyembah, kami menyembah, kami puji, kami tinggikan Engkau. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Hanya di dekat-Mu kami tenang, hanya di dalam-Mu kami aman. Daripada-Mu lah datangnya pertolongan kami. Dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu bagi kami. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Kami menyembah, kami menyembah. Ya Allah baik, sungguh baik, sangat baik. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain hanya Engkau. Kami menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, mulialah namamu. Kami sembah, kami muliakan Engkau. Kami tinggikan nama-Mu. Ya Allah baik, Allah baik, sungguh baik. Haleluya. Kepadamu sajalah hati kami berserah. Kami percaya dan mempercayakan hidup kami kepadamu. Sebab di dalam-Mu ada segala yang kami perlu. Sungguh hanya Engkaulah segala-galanya bagi kami. Engkau lebih dari siapapun. Engkau lebih dari apapun.
Biarlah kami terus berakar semakin dalam di dalam-Mu, mengenal-Mu, memahami kasih-Mu, sehingga kami semakin kuat, bahkan diterjang badai sekalipun. Hati kami tetap tinggal tenang di dalam, menanti-nantikan pertolongan-Mu, sehingga kami mendapat kekuatan baru, bagaikan Raja Wali yang terbang tinggi, mengatasi badai hidup, sebab Kau sumber kekuatan kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Biarlah hati kami tetap tinggal tenang, Tuhan. Hatiku yang tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang lihat hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memberikan kakiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memberikan hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Biarlah hati kami tetap tinggal tenang. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Amin. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang lihat hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memberikan hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memberikan hatiku. Di mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Amin. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memberikan hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi,
Di situ tanganku bekerja, pertolongan begitu ajaib. Kau telah mengikat hatiku di mataku, tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan, di mataku, tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan, di mataku, tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Biarlah hati kami tetap tinggal tenang teduh di dalam Tuhan. Karena kami percaya pertolongan kami datangnya hanya daripada-Mu. Dan telah terbukti selama ini sampai hari ini, Tuhan. Pertolongan-Mu tak pernah terlambat bagi kami. Sebab itu biarlah dengan percaya kami terus menanti-nantikan pertolongan dengan bersyukur kepada-Mu. Karena kami percaya firman, orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Seumpama Raja Wali yang terbang tinggi mengatasi badai. Kami berjalan tidak menjadi lelah, dan kami berlari tidak menjadi menang. Sebab kami mau terus percaya dan mempercayakan hidup kami kepada-Mu. Dan biarlah firman-Mu di satu-satunya dasar iman percaya kami. Sebab pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk firman. Roh Kudus tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Buyung. Oke, selamat pagi teman-teman. Terima kasih buat teman-teman, buat Pak Eri, beri kepercayaan untuk boleh sharing pagi ini. Dari awal kisah Ayub ini sungguh seru ya. Saya selalu sampaikan sama teman-teman pada saat ketemu cerita Ayub ini sungguh luar biasa. Apa yang dialami Ayub juga sungguh luar biasa. Jadi hari ini kita masuk di Ayub 34, akan saya bacakan ya. Dengan judul perikop, Allah tidak berlaku curang. Maka berbicaralah Elihu, dengarkanlah perkataanku, kamu orang-orang yang mempunyai hikmat, berilah telinga kepadaku, kamu orang-orang yang berakal budi. Karena telinga itu menguji kata-kata, seperti langit-langit mengecap makanan. Biarlah kita memutuskan bagi kita sendiri apa yang adil, menentukan bersama-sama apa yang baik. Karena Ayub berkata, aku benar, tetapi Allah mengambil hakku. Kendati aku mempunyai hak, aku dianggap berdusta. Sekalipun aku tidak melakukan pelanggaran, lukaku tidak dapat sembuh lagi. Siapakah seperti Ayub yang minum ucapan terhadap Allah seperti air, yang mencari persekutuan dengan orang-orang yang melakukan kejahatan dan bergaul dengan orang-orang fasik, karena ia telah berkata, tidak berguna bagi manusia kalau ia dikenan Allah. Oleh sebab itu, kamu orang-orang yang berakal budi, dengarkanlah aku, jauhlah daripada Allah untuk melakukan kefasikan, dan daripada yang maha kuasa untuk berbuat curang.
Malah ia mengganjar manusia sesuai perbuatannya dan membuat setiap orang mengalami sesuatu sesuai kelakuannya. Sungguh Allah tidak berlaku curang. Yang Maha Kuasa tidak membengkokkan keadilan. Siapa mempercayakan bumi kepadanya? Siapa membebankan alam semesta kepadanya? Jikalau ia menarik kembali rohnya dan mengembalikan nafasnya padanya, maka binasalah bersama-sama segala yang hidup dan kembalilah manusia kepada debu. Saya sampai ayat 15 dulu ya. Di sini Elihu menyatakan kebenaran lain yaitu Tuhan ya berdaulat untuk melakukan apa saja. Dan Tuhan itu tidak pernah melakukan kesalahan di dalam menilai setiap kita ya. Tuhan itu tidak pernah berlaku curang seperti yang kita lihat. Oleh sebab itu kamu orang-orang yang berakal budi dengarkan aku, jauhlah daripada Allah untuk melakukan kefasikan dan daripada yang maha kuasa untuk berbuat curang. Tuhan itu kan tidak berlaku curang ya. Karena Tuhan itu yang saya tahu itu kan dia maha adil, maha kuasa. Jadi di sini saya lihat bagi Elihu ya, Elihu eh, keadilan Tuhan itu kan mutlak, itu mutlak ya, nggak bisa diganggu gugat oleh siapapun. Kita tidak bisa memberontak ya, kita hanya bisa menerima kedaulatan Tuhan itu, mengamini dan merasakan dalam kehidupan kita. Kita juga nggak bisa banyak protes sama Tuhan. Seperti kita lihat dari awal, saya lihat sampai akhir ya, sampai ayat 41 ya. Ayub itu masih terus protes, 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 mengeluh, berkeluh kesah, bukannya bertobat ya datang sama Tuhan. Dia terus memprotes dan mengajukan protes gitu loh. Yang saya lihat itu saking berkuasanya dan berdaulatnya Tuhan atas hidup hidup saya gitu, hidup setiap kita. Seperti di ayat 14 dan 15, Tuhan itu mempunyai kuasa mutlak ya. Sampai dia aja punya hak menarik kembali rohnya dan mengembalikan napasnya kepadanya. Pada saat kita diciptakan, kita kan dibuat dari debu tanah, dibentuk serupa dengan Tuhan, jadi hembuskan napas kehidupan, sehingga kita ini adalah makhluk yang luar biasa. Tapi terkadang yang saya rasakan, saya sendiri itu tidak menghargai itu gitu loh. Tidak menghargai apa yang Tuhan berikan kepada saya gitu. Pada saat eh, saya jatuh atau saya masuk dalam eh, proses yang Tuhan izinkan. Terkadang juga proses itu saya ciptakan sendiri gitu loh. Saya selalu mengandalkan kekuatan saya. Makanya kemarin pagi saya sangat stres sekali gitu loh. Ada kendaraan yang masuk ke bengkel saya, nggak banyak problem gitu loh. Mekanik tidak bisa menyelesaikan, bukan karena mekanik saya tidak dapat menyelesaikan, karena perbaikan motor itu saya perlu pihak ketiga. Karena dia punya deksel itu kan karena kering oli, dia somplak sehingga perlu dicor, dirapikan gitu. Ya kembali lagi, saya anggap ini gampang ya. Masuk lagi satu motor Beat juga mengalami hal yang sama. Masuk lagi kemarin pagi motor tabrakan. Estimasi dari kawan saya itu meleset gitu loh. Peleknya kan bengkok. Dia bilang bisa dipres. Nah, salah saya juga. Saya tidak tidak turun tangan untuk mengecek kendaraan itu. Biasa kendaraan yang rusak, yang tabrakan itu, saya pasti keluar ke depan
saya suruh mekanik saya estimasi ditambah dengan saya campur tangan untuk memberikan atau meneguhkan lah benar nggak apa yang yang mereka cek. Kemarin pagi saya saking stresnya saya nggak lakukan itu. Saya percaya aja sama karyawan, sama mekanik. Itu bukan mekanik pembantu mekanik, memang betul mekanik. Bagian dalam karyawan saya yang cewek bilang, Bang, ini perlu nggak diganti pel? Nggak usah lah, cuma dikit dipres aja. Wah, saya stres sekali saya. Begitu saya lihat peleknya sebelum diantar ke kebun Nandil untuk dipres, wah, saya langsung dalam hati saya bergumam, ngomong sama anak bagian dalam. Ini gimana mau dipres, saya bilang. Sedangkan orang yang mengganti yang ditabrak itu udah pergi, Bu, itu dengan hasil estimasi daripada karyawan saya. Sudah bayar lagi. Wah, saya stres sekali. Saya pagi-pagi datang ke tempat Teddy, saya bilang, Ted, saya stres loh hari ini, Ted. Teddy kira saya punya problem apa kan? Saya bilang, enggak. Di bengkel saya, kendaraan ini udah 3 numpuk, saya bilang. Yang satu lagi lebih parah lagi, nggak selesai-selesai, udah 4 hari gitu. Jadi ya saya percayalah bahwa apapun yang saya lakukan, kalau untuk kelas-kelas perbaikan begitu, yang saya anggap itu gampang, saya mesti mengandalkan Tuhan. Karena seperti apa yang pagi ini saya dapat, ya Tuhan mempunyai berdaulat atas hidup saya, mempunyai apa kekuasaan mutlak gitu loh. Itu yang saya alami gitu. Singkat cerita, saya kembali berdoa. Apa yang saya anggap nggak mungkin, akhirnya saya bilang apa estimasi kebetulan ada yang nggak termasuk yaitu komstir kan 125.000 pelek itu ternyata harus diganti. Tapi ya bersyukurlah saya cari-cari pelek akhirnya dapat pelek yang lagi apa? Saya tanya tempat tadi kan 165 merek yang agak bagus. Akhirnya saya coba keliling ke belakang ke tempat teman saya dapat pelek itu 100.000. Jadi ya dihitung-hitung ya ngimpas lah. Jari-jari mesti diganti ya impas lah. Saya mengucap syukur saat itu. Oke, berarti satu satu kasus itu udah selesai kan. Nah, yang motor satu lagi juga akhirnya saya cari karburator pakai yang paling bagus tapi bukan orisinal aja sampai 500-an aja motor itu nggak normal. Akhirnya mekanik saya kasih tahu pakai merek ini aja saya beli ternyata normal. 2 kasus kemarin saya selesaikan gitu. Nah, sementara satu case lagi pagi ini saya masih terus berdoa sama Tuhan untuk boleh menolong saya. Saya percaya Tuhan pasti tolong gitu loh. Jadi itu yang pertama saya dapat ya, bahwa Tuhan itu berdaulat atas hidup setiap kita. Saya lanjut ya. Ini HP saya ini juga berkat doa teman-teman di Hafruta ya, kayaknya harus ganti kayaknya. Ini tinggal 11%, ternyata ya sudah 5 tahun saya memang harus ganti. Ini doa Hendra sama Hendra B lah apa yang kencang mungkin doakan saya. Biar Tuhan jawab bisa ganti HP. Terima kasih buat Hendra B ya kalau ada hadir pagi ini. Ya lanjut ya. Jikalau engkau berakal budi, dengarkanlah ini, pasanglah telinga kepada apa yang kuucapkan. Dapatkah pembenci keadilan memegang kekuasaan? Dan apakah engkau mau mempersalahkan dia yang adil dan perkasa? Dia yang berfirman kepada raja, hai orang dursila, kepada para bangsawan, hai orang fasik. Dia yang tidak memihak kepada para pembesar dan tidak mengutamakan orang yang terkemuka daripada orang kecil, karena mereka sekalian adalah buatan tangannya. Dalam sekejap mata mereka mati. Ya, pada tengah malam orang dikejutkan dan binasa. Mereka yang perkasa dilenyapkan bukan oleh tangan orang, karena matanya mengawasi jalan manusia. Ia melihat segala langkahnya. Tidak ada kegelapan ataupun kelam kabut, di mana orang-orang yang melakukan kejahatan dapat bersembunyi. Eh, karena bagi manusia, ia tidak menentukan waktu untuk datang menghadap Allah supaya diadilin. Orang-orang yang perkasa diremukkannya dengan tidak diperiksa, dan orang-orang lain diangkatnya ganti mereka.
Jadi ia mengetahui perbuatan mereka dan menggulingkan mereka di waktu malam sehingga mereka hancur lebur. Saya stop sampai di sini, saya lanjut ya. Dalam hal ini ya saya lihat Elihu juga melihat Tuhan itu hanya berhenti pada satu titik ya, yakni Tuhan itu berdaulat dan adil. Secara tersirat tuh Elihu mau hendak mengatakan bahwa Tuhan itu pasti membenarkan orang yang berlaku benar dan memberikannya apresiasi atau pahala. Tuhan juga sama menurunkan apa istilahnya tuh eh, kayak asap atau sengsara ya kepada mereka yang melakukan kejahatan sekalipun tuh manusia ya berupaya menutupi perbuatan jahatnya seperti kilat di ayat 21 ya. Karena matanya mengawasi jalan manusia dan ia melihat segala langkahnya. Di sini saya melihat Tuhan itu maha kuasa, maha adil, memberikan hukuman yang setimpal kepada pelaku kejahatan. Artinya hukuman itu seperti Pak Heri selalu bilang, pada saat kita melakukan perbuatan jahat, kita datang sama Tuhan memang kita diampuni gitu. Tetapi akibat dari perbuatan kita, ya kita harus dapat ganjarannya, hukumannya. Ya kan? Itu kan bahasa kasarnya ya. Jadi waktu kita 2 minggu yang lalu ya, kesaksian Hendro di Kompri, itu baterai saya tinggal 5% ini di cas nggak tahu mau masuk nggak. Nah, kayaknya di otomatis itu begitu di bawah 10% di cas dia mau masuk, tapi kalau di atas itu dia malah tambah turun. Jadi waktu kesaksian Hendro di Kompri itu kan dia bilang, teman-teman tahu nggak apa yang saya lakukan hingga saat ini saya masih mendapatkan hukuman gitu loh akibat perbuatan saya. Yang saya lihat itu ya benar ya hukuman itu kan di perjanjian lama ya. Karena di perjanjian baru ini kan kita mendapatkan kasih karunia Tuhan gitu loh. Nah, jadi saya bersyukur sekali ya, saya juga diberikan satu pencerahan oleh Pak Heri malam itu. Pada saat selesai kesaksian itu, Heri bilang, saya mau menambahkan ya. Artinya kita, istri kita, pada saat kita melakukan kesalahan, kita berbuat jahat, jatuh dalam dosa, itu bukan suatu penghukuman atau harga yang harus kita bayar. Konsekuensi harga yang harus kita bayar, artinya istri kita itu sebagai eh, apa kayak nggak percaya lagi sama kita, terus mengawasi kita, terus menjadi hakim bagi kita. Tetapi istri kita itu kita harus mempunyai konsep pemikiran yang benar, yaitu dia menolong kita untuk sembuh dari apa yang pernah kita lakukan atau sakit kita yang pernah kita lakukan. Jadi konsep pemikiran kita itu harus sesuai dengan firman Tuhan. Jadi teman-teman yang hingga saat ini masih bergumul di padang pasir karena akibat apa yang pernah kita lakukan, ya kita harus terima konsekuensi itu gitu loh. Ya kan, sekalipun kita merasa kita sangat sengsara, tapi saya percaya ya teman-teman ya, apa yang kita alami itu belum sesengsara, nggak ada 0,00 sekian persen dari apa yang Ayub alami lah. Ya kan, kita masih Tuhan masih kasih kita kendaraan roda 4, masih bisa pilih merek apa yang kita mau, ya kan. Nggak sampai seperti Ayub gitu loh. Apa semua habis diambil malah ada sakit penyakit. Ya kita bersyukur lah teman-teman. Jadi saya lihat di sini Tuhan itu juga bijaksana. Artinya bijaksana saya lihat artinya itu kita sendiri harus mempunyai apa bijaksana juga artinya apa memiliki kemampuan untuk membedakan dan menilai apa yang tepat yang harus kita lakukan.
apa yang benar gitu loh. Di sini saya lihat terkadang pada saat jatuh dalam dosa, kita itu bukan datang kepada komunitas yang benar, malah kadang kita mencari komunitas orang-orang fasik gitu loh. Pada saat proses itu datang kepada di dalam hidup kita, kita tidak datang kepada komunitas yang benar, malah kita kedatang kepada teman-teman yang pada saat kita curhat, dia mengaminin apa yang kita curhat, membenarkan gitu loh. Ya, terkadang ya saya di komunitas juga merasa saya katakan nggak terlalu keras menegur teman-teman, tetapi saya juga selalu mau berusaha ya, berusaha untuk menjadi lebih bijaksana untuk menyampaikan kepada teman-teman dengan bahasa-bahasa yang agak lembut gitu. Tetapi terkadang saya lihat dengan bahasa lembut itu makan bubur itu rasanya mereka nggak sulit untuk berubah. Terkadang saya juga sadar saya ini kok terlalu keras ya negur teman-teman ya. Mungkin teman-teman ada yang pagi ini hadir di Koram Deo, saya minta maaf ya. Bukan saya sengaja, tapi saya nggak tahu kenapa saya mesti keras gitu tuh. Tapi kadang keras saja masih jatuh bangun, ya kan? Terus berada di Mesir kan, ya. Nah, yang ketawa itu yang senyum-senyum itu tahu maksud saya kan. Nah, yang agak agak manggut-manggut itu mungkin ya korban ya. Saya terkadang juga sadar, tapi saya berusaha lah. Saya minta maaf sama teman-teman kadang di Hafruta atau di komunitas yang merasakan pedesnya pedang bermata dua. Terkadang saya juga merasa saya juga kena ya. Kadang pada saat saya dalam proses, saya merasa saya juga harus seperti yang selalu Pak Eri sampaikan juga. Ya, pada saat kita masuk dalam proses, teman-teman, pada saat suatu hari saya juga mengalami apa yang teman alami ya, lu saya lah, nasihatin ya. Dulu Koko pernah nasihatin saya seperti ini gitu. Jadi saya juga terus mau belajar tidak menjadi hakim bagi teman-teman di dalam komunitas pada saat mereka masuk dalam proses itu. Tetapi yang saya mau ingatkan, setiap kita termasuk saya pada saat kita masuk dalam proses itu, datanglah kepada komunitas yang benar. Bukan komunitas yang membenarkan apa yang kita lakukan. Itu hal kedua. Saya lanjut ya. Dia mereka ditamparnya karena kefasikan mereka. Dengan dilihat orang banyak. Karena mereka meninggalkannya. Tidak mengindahkan satupun daripada jalannya. Sehingga mereka menyebabkan jeritan orang miskin naik ke hadapannya, ia mendengar jeritan orang sengsara. Karena kalau dia berdiam diri, siapa yang akan menjatuhkan hukuman? Kalau dia menyembunyikan wajahnya, siapa yang akan melihat dia? Baik itu sesuatu bangsa atau orang seorang, supaya jangan menjadi raja orang fasik, yang adalah jerat bagi orang banyak. Aku telah menyombongkan diri, tetapi aku tidak akan lagi berbuat jahat. Apa yang tidak ku mengerti, ajarkanlah kepadaku. Jikalau aku telah berbuat curang, maka aku tidak akan berbuat lagi. Menurut hematmu, apakah Allah harus melakukan pembalasan karena engkau yang menolak? Jadi engkau jugalah yang harus memutuskan, bukan aku. Katakanlah apa yang engkau tahu. Maka orang-orang yang berakal budi dan orang yang mempunyai hikmat yang mendengarkan aku akan berkata kepadaku, Ayub berbicara tanpa pengetahuan dan perkataannya tidak mengandung pengertian. Ah, kiranya Ayub diuji terus-menerus karena ia menjawab seperti orang-orang jahat. Karena ia menambahkan dosanya dengan pelanggaran, ia mengepalkan tangan di antara kami dan banyak bicara terhadap Allah. Jadi dia yang terakhir itu
Jadi untuk yang terakhir ya, untuk hal yang positif itu saya lihat di sini Elihu menyatakannya itu secara tidak langsung. Namun untuk hal yang negatif, ia menyatakan dengan terus terang ya, harus melakukan dengan tegur, dengan tegas, dengan lugas. Ia Elihu tuh hendak mengatakan bahwa malapetaka, sakit penyakit yang diderita Ayub merupakan hukuman Tuhan yang disebabkan oleh semua kejahatan yang dilakukannya secara bertahap kan. Ganjarannya akan berakhir dengan kematian yang mengerikan. Kita lihat tadi yang di ayat 23 25 tadi kan luar biasa ya ganjaran itu kan. Karena itu Elihu kan menasihatin Ayub untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengakui kesalahannya. Karena dengan cara inilah Elihu melihat bahwa Ayub bisa apa terlepas terlepas dari kesengsaraan yang menimpa hidupnya. Karena Elihu melihat bahwa apa yang Ayub alami itu adalah perbuatan akibat perbuatan dia. Jadi saya lihat, saya baca kembali dari ayat 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 3 ya sampai ayat 41 itu Ayub itu bukannya mengakui kesalahan bertobat tuh, tapi terus eh, berkeluh kesah, kecewa kepada temannya tadi datang kepada dia kecewa dan terus bersungut-sungut seperti yang Pak Heri katakan kan pada saat teman kita jatuh ada orang di komunitas kita jatuh kita itu bukan nggak mau mendatangi mereka gitu kita takut gitu loh nanti apa sesuatu yang kita sampaikan tuh salah kata bahasa-bahasanya gitu jadi seharusnya yang saya dapat ya pada saat kita jatuh kita masuk dalam proses akibat perbuatan kita sendiri yaitu kita itu kan harus datang ya. Kita pada saat kita masuk dalam proses kita jatuh kan berarti kan kita sakit kan. Pada saat kita sakit kan nggak mungkin dokter yang datang kepada kita. Walaupun dokter itu teman kita, saya mungkin mustahil lah. Kalau kita nggak datang ke dokter, sudah kita datang aja kita mesti jelaskan, dokter sakit saya ini loh dokter. Terkadang begitu kita sudah kasihkan, dokter bikin resep obat, belum tentu sekali kita bisa sembuh gitu loh. Apalagi kalau kita masuk dalam proses yang cukup berat dalam hidup kita, bukannya kita bertobat, ngakui kesalahan kita, seperti yang Elihu nasihatkan kepada Ayub. Ya, seperti yang saya sering alami juga di dalam komunitas pada saat teman itu masuk dalam proses itu, ngobrol, kita kasih masukan, tetapi dia nggak mau ngikutin. Kalau nggak mau ngikutin ya nggak bisa sembuh. Kalaupun sembuh ya pasti kambuh lagi gitu loh. Ada satu temen itu waktu itu sama Hengki kita sama Ali juga kita duduk dia punya problem juga. Pada saat kita kasih nasihat, kasih masukan, nasihat itu belum dia lakukan dia udah pikir ah cuman begini, cuman begitu. Ya, itu pilihan. Pada saat dokter kasih kita obat, obat itu sudah ada di tangan kita. Yang menurut dokter, pengalaman dia bisa menyembuhkan kita. Pada saat kita tidak mau minum obat itu, apakah kita bisa sembuh? Nggak bisa, teman-teman. Jadi, yang saya dapat itu tiga hal ya. Tuhan itu berdaulat atas hidup kita, pertama. Kedua, Tuhan itu juga bijaksana dan adil. Yang ketiga yang saya dapat itu ya, pada saat kita menerima nasihat dari teman-teman kita, itu kita harus lakukan teman-teman. Selama nasihat itu menurut saya sesuai dengan firman Tuhan ya. Jadi terakhir saya selalu pada saat datang di komunitas, kalau dulu saya masih nggak ngerti ya benang merah di Alkitab ini, tapi terakhir saya sudah ikut Koram Deus, saya sadar bahwa kita di dalam berkomunitas itu pada saat teman-teman kita atau kita sendiri masuk dalam proses itu nggak ada pilihan lain teman-teman.
Saya harus membawa mereka kepada Tuhan. Saya sendiri juga harus datang kepada Tuhan Yesus sendiri. Karena Tuhan itu apa? Sumber. Dia yang menciptakan kita, dia tahu seperempat apa yang rusak dalam diri kita, Tuhan yang bisa gantikan. Karena dia apa? Kalau menurut di kendaraan bengkel itu dia OEM gitu loh, orisinil. Bikinan pabrik. Jadi apa yang rusak di dalam diri kita? Baik itu hati, sakit hati, kepahitan. Cuma Tuhanlah yang punya seperempat orisinil yang bisa menggantikan di dalam kehidupan kita. Jadi tiga hal itu yang saya dapat ya. Jadi yang pertama itu Tuhan memiliki kedaulatan penuh ya. Terus ketegasan dan keadilan. Terus Tuhan mempunyai kebijaksanaan yang tidak bisa kita jangkau dengan akal pikiran kita. Luar biasa nggak bisa kita jangkau betapa lebar dalamnya kebijaksanaan Tuhan itu sendiri. Jadi seperti yang beberapa waktu yang lalu ayat Ayub yang sebelumnya juga dua ayat terakhir itu kita diingatkan apa? Jangan sampai kita terjebak menjadi hakim bagi teman-teman kita pada saat teman-teman kita ngalami masalah atau proses datang kepada kita gitu loh. Jadi saya diingatkan kembali ketika jangan menjadi hakim gitu. Tapi kasihlah mereka nasihat-nasihat bijaksana sesuai dengan firman Tuhan. Jadi tiga hal itu yang saya dapat Pak Heri ya. Cukup panjang pagi ini sampai selesai. Puji Tuhan, HP saya juga sudah 40%, tadi tinggal 1%. Saya berdoa lah kalau bisa tahan sampai tanggal 20 ya. Kayak saya ada keluar Realme GT, memang sudah waktunya ganti gitu loh. Teman-teman juga sebagian nganjurkan saya pakai iPhone aja. Nah, saya bilang pakai iPhone oke, tapi kalau cuma untuk nelpon tuh WA, ya pakai Realme jadilah. Harganya juga seperempat kan. Jadi itu aja saya dapat Pak Heri. Mungkin Pak Heri dan teman-teman lain bisa tambahkan. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih untuk Pak Buyung buat sharing firman Tuhan pagi ini, mengingatkan kita bahwa Tuhan yang berdaulat penuh atas hidup kita, dan percayalah Dia itu sangat bijak di dalam segala hal yang terjadi dalam hidup kita, dan tentu semua itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan mari kita terus mengenal sehingga kita tetap mempunyai respon yang benar, bahkan ketika kita ditegur, apalagi kalau memang kita salah. Respon, praktek, taat, pasti cepat beres. Seperti Pak Boy yang tadi katakan, kalau kita ke dokter, setelah dianalisa, diberi resep, obat itu kan di tangan kita. Keputusan itu di tangan kita. Mau kita minum atau kita biarkan, yaitu kita. Tapi kalau mau sembuh kan normalnya kan harus diminum, walaupun pahit kadang. Tapi itu menyembuhkan. Oke, jadi ada satu hal saja yang saya tambahkan. Ini dari sisi Elihu, teknik lagi komunikasi. Jangan pernah merendahkan orang. Jadi seperti di ayat yang pertama, Elihu itu langsung menyampaikan bahwa Ayub dan mereka yang lain itu adalah orang yang bijak. Ya kalau bapak-bapak yang pernah ikut training coaching, kita tahu artinya. Terkadang kan itu tadi, kita ini jadi hakim yang merendahkan orang waktu menasehati. Jadi mari belajar untuk tidak merendahkan orang, tapi angkat orang itu sesuai proporsionalnya, bukan mau mengangkat-angkat, bukan. Tapi berikan rasa aman dengan tidak merendahkan orang tersebut. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih Pak Boyong. Saya serahkan kepada Hengki. Istri saya yang doa kayaknya. Nanti Pak Boyong tutup dalam doa ya. Oke, silakan. Ya, mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur, berterima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Melalui Pak Buyung Bapak, boleh terus mengingatkan kami untuk kami terus mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Engkau Allah yang berdaulat atas setiap hidup kami, Amin. karena Engkau Tuhan atas hidup kami. Biarlah kami boleh terus tunduk dan taat Tuhan. Kami juga berdoa dan melepaskan buat Pak Buyung yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau terus pakai hidupnya, terus perbesar kapasitas hidupnya Bapa. Kami percaya Tuhan setiap perkataan-perkataan yang keluar dari lidah bibirnya itu mendatangkan kasih karunia bagi setiap orang yang mendengarkan. Terima kasih Bapa, terus pakai dia dalam pekerjaannya,
dan Engkau memberkati baik kehidupan rumah tangganya, anak-anaknya, dan dimanapun dia boleh berada Tuhan. Kasih karuniamu terus menyertai. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami juga sepakat berdoa buat saudara Ibu Miryanti yang bernama Pak Setiawan Tuhan. Kami juga memberkati hidupnya Bapak. Kami percaya kasih karuniamu sudah Engkau limpahkan bagi hidupnya ketika dia percaya kepada Engkau Tuhan. Kami juga percaya keselamatan itu sudah diterimanya Bapa. Biarlah Roh Kudus Engkau menjamah hatinya untuk dia kembali kepada kasih-Mu, untuk dia juga kembali kepada kasih-Nya yang semula kepada Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, Engkau juga yang berdaulat atas rumah tangganya ketika dia boleh dipulihkan, dan biarlah rumah tangganya juga dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami juga bersepakat berdoa buat bangsa kami Indonesia, di mana Engkau tempatkan kami boleh ada di Indonesia Tuhan. Biarlah Engkau juga pakai setiap kehidupan kami untuk mendatangkan kesejahteraan atas bangsa ini, di mana kami boleh berada. Kami melepaskan berkat bagi pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, para peserta, para anggota dewan, dan jajaran yang terendah di bawahnya Tuhan. Biarlah mereka boleh bekerja dengan takut akan Tuhan. Hati nurani mereka boleh tetap murni di hadapan Tuhan, untuk mengerjakan setiap tugas-tugas dan tanggung jawab mereka, untuk mendatangkan keadilan dan kesejahteraan atas bangsa kami Indonesia. Kami melepaskan berkat damai Tuhan. Dan kami juga memberkati apa yang dihasilkan dari bangsa kami ini Tuhan. Baik itu sumber daya alam yang ada Bapak. Biarlah semuanya dapat dikelola dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan bangsa seluruh rakyat Indonesia ini Bapak. Dan kami juga melepaskan Tuhan. Biarlah setiap pemberitaan pengabaran Injil-Mu Tuhan atas bangsa Indonesia ini, biarlah semuanya dapat berjalan di dalam ranah yang benar Tuhan. Sehingga kebenaran-kebenaran firman-Mu Tuhan dapat disampaikan dan dapat terdengar Tuhan melalui media apapun Bapa. Kami percaya kerajaan-Mu semakin diperluas di muka bumi ini Tuhan. Khususnya juga di Indonesia ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan setiap doa permohonan kami ini. Dan kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, terima kasih buat firman-Mu pagi ini Tuhan, yang mengingatkan setiap kami Tuhan, untuk terus mengenal Engkau lebih dalam lagi. Karena kami percaya Engkaulah yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Engkau penguasa tunggal. Terus Tuhan, beri hikmat kepada setiap kami Tuhan, untuk terus boleh mempraktekkan firman-Mu Tuhan. Apa yang kami dapat pagi ini Tuhan, biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Jika sebentar kami berpisah, biarlah Roh Kudus-Mu yang terus ada di dalam hati kami berbicara kepada kami, menegur kami ya Tuhan. Sehingga kami terus boleh berpegang kepada kebenaran firman-Mu. Tutup bungkus setiap kami dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Jika kami mulai aktivitas kami, Kau menyertai Tuhan. Berkati keluarga besar kami. Berkati rekan-rekan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan. Kau menyertai setiap aktivitas kami dari pagi hingga malam. Berkati juga seluruh karyawan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kiranya berkat Tuhan
kasih karunia Tuhan, damai sejahtera Tuhan terus menyertai hidup kita mulai pagi ini sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Teddy, ada ya Teddy ya?